Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas review putusan pengadilan terkait sengketa merek, yaitu perkara antara MS Glow melawan PS Glow yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada tahun 2023. Kasus ini menjadi menarik karena menyangkut perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, khususnya terkait dengan konsep persamaan pada pokoknya, serta potensi terjadinya kebingungan konsumen dalam praktik persaingan usaha di Indonesia. Perkara ini berawal dari adanya dua merek produk kecantikan, yaitu MS Glow dan PS Glow, yang sama-sama beredar di pasar dan memiliki segmentasi produk yang serupa, yakni skincare. Pihak MS Glow sebagai pemilik merek yang telah lebih dahulu dikenal dan terdaftar, mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap PS Glow ke Pengadilan Niaga. Dasar gugatan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, khususnya Pasal 21 Ayat 1, yang menyatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa sejenis. Penggugat berpendapat bahwa menggunakan nama Glow serta kemiripan dalam penyebutan dan jenis produk dapat menimbulkan kesan yang sama di mata konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam pertimbangannya, majelis hakim melakukan analisis terhadap beberapa unsur penting. Pertama, terkait pada permasalahan persamaan pada pokoknya. Hakim tidak hanya melihat kesamaan kata Glow, tetapi juga menilai keseluruhan unsur merek, termasuk perbedaan awalan MS dan PS, serta tampilan dan identitas merek secara keseluruhan. Kedua, hakim mempertimbangkan prinsip itikat baik dalam pendaftaran merek. Dalam hal ini tidak ditemukan bukti yang cukup bahwa pihak PS Glow mendaftarkan mereknya dengan maksud meniru atau membonceng ketenaran MS Glow. Ketiga, terkait likelihood of confusion atau potensi kebingungan konsumen. Hakim menilai bahwa meskipun terdapat kesamaan unsur, namun perbedaan yang ada masih cukup untuk membedakan kedua merek tersebut di mata konsumen. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bukti berupa sertifikat pendaftaran merek, bukti penggunaan di pasar, serta argumentasi hukum dari pihak masing-masing pihak. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, pengadilan pada akhirnya memutuskan perkara dengan tidak serta-merta menyatakan adanya pelanggaran, karena unsur persamaan pada pokoknya dianggap tidak memenuhi secara signifikan. Menurut saya, pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah mencerminkan pendekatan yang hati-hati dalam menilai persamaan merek. Namun demikian, terdapat hal yang dapat dikritisi, yaitu terkait perlindungan terhadap merek yang telah lebih dahulu dikenal luas di masyarakat. Dalam praktik hukum merek, merek yang memiliki reputasi seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih kuat, bahkan terhadap merek yang tidak identik tetapi memiliki kemiripan yang berpotensi menimbulkan asosiasi di benak konsumen. Selain itu, penggunaan kata Glow yang menjadi unsur dominan dalam kedua merek menurut saya tetap memiliki potensi menimbulkan kebingungan, khususnya bagi konsumen awam. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa seharusnya hakim dapat mempertimbangkan aspek perlindungan merek terkenal secara lebih progresif, agar dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di kemudian hari. Sebagai kesimpulan, sengketa antara MS Glow dan PS Glow menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelanggaran merek tidak hanya didasarkan pada kesamaan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan unsur merek, itikat baik, serta potensi kebingungan konsumen. Putusan ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Sebagai kesimpulan, sengketa antara MS Glow dan PS Glow menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelanggaran merek tidak hanya didasarkan pada kesamaan secara tekstual, tetapi juga pertimbangan keseluruhan unsur merek, itikat baik, serta potensi kebingungan konsumen. Putusan ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, khususnya terkait persamaan pada pokoknya. Dengan demikian, hukum merek
memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pemilik merek dan persaingan usaha yang sehat. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.